Selamat datang di channel Catur Unggas. Apabila kalian nonton video ini, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis, guys. Selamat menonton. Thanks for you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi di Catur Unggas channel. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Salam ternak, salam sukses. Di video kali ini Catur Unggas akan memberikan informasi tentang kunci agar indukan kita itu rajin nelur ya teman. Nah, dimana di Catur Unggas ini cuma memiliki 6 indukan atau 6 betina, 1 pejantan. Itu bisa menghasilkan telur 1 minggu tuh udah ada 30-an ya, 30 butiran kemarin. Nah, ini sudah nelur lagi. Nah, kuncinya apa yang mempengaruhi indukan kita itu rajin nelur ya teman. Nah, kebetulan ini lagi hujan teman-teman, saya ambil video. Jadi teman-teman harus waspada di musim hujan ini. Nah, seperti apa untuk detailnya, jangan di skip, ikuti terus di Catur Unggas channel. A few moments later. Oke, kita di kandang indukan. Jadi indukan saya sekat sendiri ya teman. Dan ini hujan turun lagi, tadi sudah reda sebenarnya. Saya ambil video mendadak juga. Nah, itu untuk bak mandinya baru saya bersihkan. Itu sengaja saya isi air sedikit, nanti kalau kotor besok bisa saya ganti lagi ya. Nah, untuk teman-teman harus waspada untuk musim hujan ini. Untuk pakannya harus diperhatikan, tips tambahan. Terus air minumnya juga harus dijaga kebersihannya. Oke, kita ke pokok permasalahan, di mana banyak sekali teman-teman yang kemarin bertanya untuk kenapa kok indukan itu telurnya ada yang dimakan terus nggak nelur-nelur ya. Nah, di sini akan saya bahas tuntas ya teman, dimana di Catur Unggas kemarin sudah kirim-kirim telur ya. Jadi sekitar 1 minggu itu saya sudah kirim 30 butiran. Nah, ternyata hari ini juga sudah banyak lagi ya teman-teman. Jadi nanti kita cek di petarangan atau di tempat pengeraman ya. Nah, untuk teman-teman yang baru memulai ternak atau ternak entok, itu permasalahan yang dihadapi adalah kenapa kok indukan itu makan telurnya sendiri. Nah, padahal untuk indukannya itu harganya mahal ya teman, kalau entok jumbo ya. Kalau untuk lokal ya kemungkinan nggak kecewa banget ya, karena untuk harganya masih di bawah jumbo. Nah, permasalahannya ketika kita sudah membeli indukan mahal dan menanti masa produksi, setelah masa produksi itu ternyata telurnya nggak bisa menetas, alias sebelum dierami itu sudah dimakan oleh indukannya. Nah, untuk teman-teman yang mengalami hal itu dikarenakan oleh satu sifat dari entoknya juga bisa, dari pengaruh nutrisi pakan juga bisa ya teman. Jadi harus diperhatikan dua hal ini. Untuk indukan sendiri kita harus memilih yang bagus ya. Jadi yang sangat berperan penting itu adalah indukan jantan ya teman. Dimana indukan jantan itu adalah kunci utamanya. Jadi kalau memilih induk jantan atau pacek istilahnya itu yang bagus ya. Jadi untuk induk jantan itu menentukan tingkat kefertilan dari induk betina, telur induk betina ya. Jadi kalau dibuahi itu kan untuk betinanya banyak ya. Jadi kalau untuk jantannya itu bagus, pastinya tingkat fertilnya tinggi. Terus untuk pakannya juga harus bernutrisi ya. Kalau untuk entok itu unggas air, dimana kalau nutrisinya kurang, terutama untuk proteinnya itu
harus tinggi. Terus tidak hanya protein, dikarenakan untuk entok ini pakannya itu banyak atau rakus istilahnya, itu harus cukup ya, jangan sampai kurang. Nah, perlu diketahui untuk teman-teman, untuk indukan atau yang menghasilkan telur itu pakannya lebih sedikit teman-teman, dibandingkan pembesaran antara umur 1 bulan sampai sekitar 5 bulanan ya, atau 4 bulanan, itu masih banyak sekali untuk pakannya. Nah, setelah udah menghasilkan telur itu berkurang. Jadi kalau teman-teman punya indukan yang sudah menghasilkan telur atau mengeram, makannya itu berkurang atau sedikit, itu sudah wajar ya. Kalau diberi obat cacing juga enggak masalah, tidak mempengaruhi dari produktivitas telur ya. Nah, jadi yang tadi ditanyakan kenapa kok telurnya dimakan, itu bisa jadi ada juga yang non fertil. Kalau memang itu telur baru, ada yang non fertil, ada juga itu kurang protein ya, ada juga kualitas dari induknya kurang bagus. Jadi kalau dimakan oleh induk betina, itu yang betinanya yang bermasalah ya. Oke, kita cek dulu untuk telurnya ya teman-teman. Kita cek dulu untuk telur yang baru di petarangan, karena kemarin sudah saya ambilin, itu sudah banyak 30 saya kirim ke teman-teman yang memesan ya. Oke, langsung saja kita ke pengeraman atau ke petarangan ya. Jangan di skip, ikuti terus di Catur Unggas Channel. Oke, kita sudah nyampe di petarangan yang tunggal ya, petarangan tunggal. Ini sudah ada 3 telur. Kemarin saya pancing 1 telur ya teman. Dan untuk videonya mohon maaf, ini saya ambil karena hujan, jadi ada suara hujannya ya teman. Nah, ini untuk yang petarangan tunggal atau yang 1. Nah, di sebelah sini kita lihat, wah ini udah banyak ya teman, udah banyak. Yang di kardus kemarin ada 3 butir, masih 3 butir teman. Jadi ini telur baru semua. Untuk warnanya agak kotor karena memang pada musim hujan seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat ada berapa ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 ya teman. 12 tadi ada 3, 15 itu di kardus. Sisa kemarin ada 3, yang 2-nya besar itu. Jadi ada sekitar 15, 12 sama 3, 15, ada 18 ya teman. Ada 18 butir ya. Yang di sini belum dibuat nelur. Kemungkinan ini lebih dari 1 untuk indukan betina yang nelur ya. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu, untuk telur itu kalau sering dipegang apakah mempengaruhi daya tetasnya, nggak masalah ya teman ya. Jadi asalkan tangan kita itu dalam menyentuh itu tidak basah, keadaan basah, itu aman ya. Terus untuk tempatnya usahakan jangan sampai terkena air hujan, apalagi ini musim hujan ya, sudah memasuki musim hujan. Jangan sampai ketampu juga, karena di manapun atau bagaimanapun kalau dibilang aman, itu bisa mengurangi daya tetas dari telur ya. Karena apa? Karena air hujan itu bisa menyebabkan kelembapan. Ketika masa ram tiba, akhirnya itu bisa busuk. Jadi telur yang busuk itu bukan non fertil sebenarnya, tapi kegagalan di dalam prosesnya. Jadi kalau seumpamanya dia basah, itu harus di ini ya, dilap.
Nah, ini untuk indukannya teman, bekas sekali, kotor ya karena hujan. Kalau saya mendekat pasti ikut lihatin telurnya ya, instingnya sangat kuat untuk induk betinanya. Nah, itu teman-teman bisa lihat, sangat menjaga sekali untuk telurnya ya. Nah, ini untuk tempat saya kandangnya seng ya teman, jadi usahakan dibandingkan dengan genteng lebih bagus seng atau asbes ya, kalau orang sini bilang itu tidak ada percikan air hujan yang masuk ya, jadi sangat aman. Nah, ini ada 2 indukan ya, teman-teman bisa lihat ada 2 indukan tadi. Oke, mungkin itu saja. Jadi kalau teman-teman ingin bertanya lagi atau mungkin ada informasi saya yang kurang menurut teman-teman, bisa memberikan komen di kolom komentar ya. Jadi selain indukan yang bagus, itu pakan bernutrisi juga harus diterapkan. Nah, untuk tempat nelurnya harus aman ya, apalagi ini musim hujan. Jadi kalau untuk entok lokal atau jumbo sama saja, kita ingin untuk panen DOE nya itu berkualitas dan banyak tentunya. Oke, langsung kita ke kandang luar ya teman. Kita balik lagi di luar ya teman, dan ini mohon maaf suara hujannya cukup bersuara banget ya. Nah, untuk tambah lagi, teman-teman yang ingin membeli indukan itu sebaiknya jangan membeli di pasar atau beli di sembarangan ya, orang sembarangan atau di pasar ya. Jadi kalau indukan itu usahakan tahu untuk bibitnya yang berkualitas, untuk pakannya juga berkualitas ya dari kecil. Nah, untuk di tempat saya ini untuk pakannya sendiri, mulai dari kecil itu pur sampai yang jantan ini semua pakai pur ya teman, pakai pur semua. Terus nasi aking bekatul itu stay terus ya. Nah, ini untuk induk jantannya, untuk betinanya ada 6, dan untuk panen telurnya itu sangat lumayan lancar ya, lancar sekali. Kemarin udah kirim, ini udah ada lagi untuk telurnya. Dan mungkin yang ini saya coba untuk dirami dulu. Nanti kalau memang ada yang pesan telur, bisa DM di Instagram Catur Unggas. Ada yang baru saya langsung packing ya, jadi yang baru saya kirim. Oke teman-teman, mungkin itu saja informasi kali ini. Semoga informasi dari Catur Unggas Channel bermanfaat. Jangan lupa subscribe, karena subscribe kalian adalah satu partisipasi untuk mendukung para pecinta unggas seperti Catur Unggas Channel. Like apabila kalian suka dengan video ini, tombol lonceng untuk aktivasi video terbaru dari Catur Unggas Channel, dan share ke teman-teman yang lain agar informasi dari Catur Unggas Channel tidak hanya sampai di kalian saja. Dan untuk teman-teman yang ingin memesan entok jumbo, bisa DM di Instagram Catur Unggas ya teman, dan jangan lupa follow Instagram Catur Unggas. Oke, untuk teman-teman semoga diberikan kesehatan, keselamatan, panjang umur, kelancaran rezeki, serta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.